Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya emang udah lama nih saya nggak buat konten, karena terakhir konten yang saya buat di channel ini itu tentang personal branding, dan itu 1 atau 2 bulan yang lalu. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan dulu nih untuk kalian siswa-siswi baru SMK Al-Wafa. Selamat bergabung dan selamat menjadi keluarga besar SMK Al-Wafa. Semoga di dalam suasana dan tingkat pendidikan yang baru ini, kalian dapat mudah dan cepat beradaptasi ya. Dan juga salam kenal saya ucapkan untuk semua pengunjung baru channel ini. Karena saya berharap di channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Nah, Adan di sini, dan sekarang kita berada di pelajaran simulasi komunikasi digital. Gak enak nih, kayaknya kalau pertama-tama kita langsung ke materi ya, lebih baik kita perkenalan dulu. Nih, karena ada bahasa atau ada istilah yang menyebutkan tak kenal maka tak aruf. Kalau kenal ya kenalan, kalau tidak kenal ya kenalan dulu lah. Oke, nama saya adalah Ramadan Ginanjar NS. Silahkan kalian panggil saya Adan atau Ramadan atau apa aja yang kalian enak. Biasanya orang-orang manggil saya itu dengan sebutan Adan sih, karena lebih mudah aja untuk diingat. Oh iya, ini tentang saya ini memiliki nama panjang Ramadan Ginanjar NS Nur Sidik ya. Jadi Ramadan Ginanjar Nur Sidik. Kata orang lain ganteng. Amin. Berwatak, saya ini berwataknya kalem, santai. Lalu saya juga suka menulis. Lebih tepatnya penulis musiman. Kalau lagi seret nulis, kalau lagi mau nulis ya nulis, kalau enggak ya enggak, bisa berbulan-bulan juga lamanya enggak nulis. Saya juga senang foto-foto, tapi amatiran. Terus kalau lagi santai, saya suka nyamar jadi tukang gambar. Maksudnya kayak gimana? Iya, saya hobi juga gambar, hobi juga untuk desain. Lalu saya basicnya ini pernah belajar juga multimedia seperti teman-teman di SMK Al-Wafa ini. Kuliah udah lulus, alhamdulillah. Yuk lanjut. Dan biodata singkat saya, ya yang tadi, nama saya Ramadan Ginanjar NS. Silahkan panggil saya dengan sebutan Adan. Saya sudah menikah, alhamdulillah tidak jomblo lagi. Dan saya asli Sunda, suku saya suku Sunda dari Ciwidey, Bandung. Sedikit tentang saya ini multimedia and creative man. Nah, ini adalah halaman resmi saya, ini website saya. Di sini saya memperkenalkan diri saya kepada orang-orang di luar sana agar mengetahui siapa saya. Dan yang tadi saya bilang saya multimedia dan creative man, maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya saya bisa segala bidang, yang bukan segala bidang, tapi lebih ke mengerti karena saya telah mempelajari sebelumnya. Dan saya juga orang yang kreatif karena saya suka tantangan hal yang baru dan suka ingin mengungkapkan ide-ide yang baru. Di sini juga terpampang nama saya Ramadan Ginanjar. Ini foto saya kurang lebih seperti ini. Jika nanti kalian ketemu di jalan ataupun di sekolah, sapa saja saya orangnya baik, tapi cenderung kalau kata orang saya orangnya lebih pendiam. Makanya nanti kalau ketemu sapa saja, pasti saya sapa balik kok. Oke, usia saya 24 tahun, rumah di Kabupaten Bandung, Ciwidey. Ini email saya, ini telepon saya. Silakan kalian untuk mencatat jika mungkin ada perlu atau mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Ini website saya, jejak umurku. Ini website pribadi atau blog pribadi. Nanti kita kunjungin ya. Untuk status kerja saya di sini masih kerja di series interior tahun 2019. Tentunya belum diupdate. Kalau sekarang kan sudah jadi pengajar di SMK Al-Wafa. Nah, ini profil saya sedikit. Saya berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam dunia desain grafis dan sekarang di dalam dunia building website atau informatika di dalam bahasa program yang saya kuasai yang sekarang ini adalah HTML, CSS, jQuery, JavaScript. Harusnya ada lagi tapi ini cuma ada 4. Ada PHP, ada yang lain juga, beberapa yang lain tapi saya nggak sebutin karena keterbatasan tempat kemarin tuh. Nah, ini pengalaman kerja saya di mana aja sih Pak? Pengalaman kerja saya yang pertama, setelah lulus SMK, saya memulai karir sebagai jurnalis atau broadcaster di Bandung TV dari tahun 2013 sampai 2015. Waktu saya di Bandung TV, saya bekerja sebagai broadcaster atau jurnalis yang aktif sebagai kontributor, wartawan, dan MCR. Lalu setelah itu di tahun 2014 sampai 2015, saya juga menjalankan atau mengerjakan proyek-proyek desain baju.
Maksudnya kayak gimana ya? Baju yang kita pakai itu kan ada desainnya nih. Nah, saya yang biasanya membuat desain itu untuk beberapa clothing baju di Bandung Kota. Lalu setelah itu, saya masuk di tahun 2015 sampai 2019, kurang lebih 4 tahun. Saya kerja di bidang arsitektur dan belajar banyak hal tentunya. Saya sangat senang bisa bekerja di sini karena saya bertemu dengan orang-orang pintar dan orang-orang hebat seperti para arsitek atau desainer interior, drafter, dan juga R&D. Lalu setelah itu saya lulus kuliah kan, karena saya kuliah sambil kerja juga, jadi kuliah kelas karyawan. Lalu setelah lulus kuliah, saya melanjutkan pekerjaan sebagai freelance. Karena apa? Karena saya sudah merasa enak bahwa kerja di rumah itu dengan slogan kerja kolor tapi gaji dolar, saya mulai menyukainya dan saya mulai enjoy. Ini dilakukan dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan di tahun 2014 sampai 2020 saya juga aktif di belakang layar seperti pegiat internet marketing lainnya. Berbasis atau melek dari dunia internet tahun 2014 sampai sekarang, saya aktif mengelola blog untuk menjadi penulis dan menjadi publisher di blog-blog yang saya kelola. Salah satunya ya blog saya pribadi nanti ya, yang jejak umurku itu. Lalu saya juga seorang pembuat website. Sudah ada beberapa website yang saya buat, khususnya di daerah Ciwidey untuk website hotel, website perusahaan, dan website tentang wisata yang pernah saya buatkan. Saya senang membuat website karena mempunyai tantangan tersendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini maksudnya sekarang saya aktif di mana saja sih? Ya, sekarang saya aktif di dunia desain. Saya dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dari tahun 2013 aktif terus di dunia desain. Saya sekarang menjadi seorang desain content creator, baik itu sosial media, YouTube, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu setelah itu saya juga sekarang aktif di informatika. Ya, karena pekerjaan saya sebagai guru di bidang informatika, saya juga aktif di bidang informatika dalam pembuatan proyek sistem aplikasi atau website dan lainnya. Makanya saya senang banget dengan ngoding nih. Sekilas tentang saya itu memiliki hobi ngoding, ya ini yang tadi tentang coding informatika itu, dan membuat website atau menulis. Tapi kalau lagi senggang, karena tidak semua waktu saya bisa menulis, kadang saya menyewa penulis lain untuk mengisi tulisannya di blog saya. Itu yang saya bisa lihatkan. Ini hasil karya saya yang saya udah beberapa banner-banner yang sudah saya upload di website saya. Lalu, pelajaran apa yang akan saya ajarkan kepada kelas 10 multimedia dan 10 farmasi dan 10 UPW ini? Oke, pelajaran yang saya ampu di ketiga kelas tersebut yaitu simulasi komunikasi digital. Apa sih Siskomdik itu atau simulasi komunikasi digital itu? Nah, ini pertemuan pertama dan tugas pertama untuk kalian. Saya harap sih tugasnya nggak memberatkan kalian. Kalian cukup berpendapat masing-masing tentang apa itu simulasi komunikasi digital, atau kalian bisa juga cari definisinya di sumber manapun, baik itu internet, buku, atau apapun. Yang penting kalian mencari tentang pengertian dari simulasi komunikasi dan digital. Jika sudah dapat, tolong isi pengertiannya di bagian komentar di video ini. Jawaban yang bagus, rewardnya akan mendapatkan nilai plus. Nah, untuk masuk kelas saya tentunya ada peraturan dong. Ada rules of the game-nya. Kita seperti main game aja ya. Karena ada peraturan setiap kita akan mulai playing game. Yang pertama, peraturan untuk masuk kelas saya yaitu lebih bagus atau lebih saya sukai jika kalian masuk kelas dalam keadaan sudah berwudu, baik daring maupun luring, baik online maupun di kelas bertatap muka. Dan nomor 2, kita harus membaca doa sebelum belajar. Agar apa? Agar ilmu kita berkah ya cuy. Dan nomor 3, pastikan kalian sudah sholat duha jika pagi hari. Karena kalau di sekolah itu pasti diwajibkan sholat duha untuk pagi-paginya. Dan jika bisa ketika kalian di rumah melaksanakan pelajaran online, kalian juga sudah melaksanakan sholat duha ya. Lalu, poin nomor 4, boleh terlambat. Boleh ya? Saya memberikan kompensasi boleh terlambat masuk kelas. Maksimal 10 menit. Dan setiap pertemuan kalau bisa silahkan membuat resume atau rangkuman dari materi yang saya berikan. Jadi ketika nanti sesudah beres pelajaran, silahkan kalian
buat resume atau rangkuman dari apa materi-materi yang telah diberikan. Tujuannya kan buat kalian sendiri tuh, biar kalian gak kebingungan mencari bahan pas nanti ujian. Nah, yang keenam, kita akan mengadakan evaluasi materi, baik itu berupa pretest ya ini ataupun tugas. Gimana? Santai kan peraturannya? Gak susah-susah amat? Saya yakin bisa lah. Bisa dong? Bisa kan? Alhamdulillah kalau bisa. Yuk kita lanjut ke peraturan selanjutnya. Sistem penilaian. Nah, Pak, bagaimana sih ya sistem penilaian yang dilakukan atau yang berlaku di kelas Bapak ini? Ini dia. Sistem penilaian yang berlaku di kelas saya adalah meliputi satu, yaitu nilai tugas. Jadi, setiap tugas atau pretest yang kalian kerjakan itu memiliki tugas tersendiri, memiliki nilai tersendiri, dan itu akan mempengaruhi penilaian nanti di rapot kalian. Jadi itu satu tugas. Yang kedua, ada pretest. Pretest ini yang dilakukan setelah pelajaran juga mempengaruhi nilai kalian. Lumayan tuh, makanya jangan asal-asalan kerjain pretest. Dan yang terakhir, ya ini pasti dari PTS dan PAT. PTS itu penilaian tengah semester ya, atau WTS, atau PAT-nya juga penilaian akhir tahun. Ini pasti akan berpengaruh pisan di raport kalian. Jadi begitu secara garis besar sistem penilaian dari kelas saya. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, di semester ini apa saja yang akan kalian pelajari? Oke, ini dia KIKD-nya untuk semester pertama. Kita akan mempelajari tentang penerapan logika algoritma komputer. Ini bahasanya programmer banget, tapi kalian juga pasti tahu bisa. Terus, yang kedua, menerapkan metode Petamind. Ini juga bisa nanti. Terus, selanjutnya kita akan mempelajari paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuatif. Nah, ini juga akan dipelajari sama kita. Terus kita akan menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Ini tentang komputer semua. Dan selanjutnya kita akan menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Lalu menerapkan teknik presentasi yang efektif dan menganalisis pembuatan e-book. Itu saja mungkin yang akan saya sampaikan nanti di semester pertama ini. Ini ada tips agar ilmu lebih berkah. Yang pertama, tolong niatkan ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, jagalah adab terhadap guru dan teman-teman sejawat ya. Yang ketiga, praktekkan tuh ilmu yang telah dipelajari, jangan digunakan sebagai angin-angin yang lalu. Jangan dibiarkan saja lah, intinya kayak gitu. Terus selanjutnya, perhatikan dan berusaha untuk memahami setiap materi yang diberikan. Oke? Dan yang paling utama yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dan yang pamungkas yaitu mohon doa kepada orang tua agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Jasarallahu lana. Semoga Allah melancarkan dan mempermudah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullahu khair. Terima kasih semuanya untuk mengikuti kelas pertama saya ini. Semoga kita segera bertemu di kelas yang nyata ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.